burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Hai. Oke, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di ibadah online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati mulut-mulut yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memujikan Kudaki-daki gunung yang tinggi. Jangan lupa gerakannya ya. Kaki-kaki gunung yang tinggi, turun melayang dalam, melintasi padang gurun, jenjang membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau adalah Yesusku. Kaki-kaki gunung yang tinggi, turun melayang dalam, melintasi padang jenjang membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau adalah Yesusku. Karena Engkau adalah Yesusku. Karena Engkau adalah Yesusku. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, aku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara. Biar ku mengenalmu, biar ku
Bapa ajarku mengerti. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa ajarku mengerti. Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin Kak Ryan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini agar tertanam dalam hati kami dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Kami berharap semuanya dalam kondisi sehat ya. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa kembali bersama-sama beribadah hari ini, beribadah secara online. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kawil mau tanya dulu buat teman-teman semua nih. Ayo menjawab ya. Nah, di antara teman-teman semua, siapa yang sudah pernah bermimpi buruk, dikejar oleh binatang besar, binatang yang kejam, binatang yang seram? Apakah teman-teman pernah bermimpi seperti itu? Di dalam mimpinya teman-teman itu, ketika teman-teman dihadapkan oleh binatang besar itu, apakah teman-teman lari atau teman-teman berdiri di tempat? Pas teman-teman berlari kan, pas teman-teman takut kan, karena binatang yang besar dan kejam maupun seram gitu loh. Wah. Nah, pada hari ini sebelum kita akan mendengarkan cerita Alkitab, Kawele mau sampaikan sedikit dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Saul ingin membunuh Daud. Nah, dan Daud harus melarikan dirinya untuk menyelamatkan nyawanya. Mari teman-teman semua kita simak baik-baik ya cerita firman Tuhan ini. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang 22 ayat 1 sampai 15 dan pasal yang 23 ayat 1 sampai 29. Daud harus melarikan diri dari Raja Saul. Raja Saul sangat membenci Daud karena dia menganggap bahwa orang Israel lebih mengasihi Daud. Raja Saul sangat takut bahwa suatu hari nanti Daud akan menjadi seorang raja untuk menggantikan Saul. Oleh sebab itu Raja Saul sangat kesal dan Raja Saul menyuruh tentaranya untuk membunuh Daud. Teman-teman semua, ada yang tahu nggak Daud melarikan diri kemana? Siapa yang tahu boleh jawab? Secepatnya Daud mencari tempat dan pada akhirnya Daud menemukan tempat yang nyaman, yaitu di gua yang besar. Gua itu bernama Gua Adulam. Tapi Daud tidak sendiri di situ. Ada sekitar 400 orang yang datang untuk membantu Daud. Ketika Daud menyelamatkan kota Kehila dari orang-orang Filistin, segera Raja Saul mengetahui bahwa Daud berada di dalam kota Kehila. Tetapi Raja Saul sama sekali tidak menemukan Daud karena Daud sudah melarikan diri ke sebuah tempat di salah satu lereng gunung. Tetapi Saul dan pasukannya segera mengetahui keberadaan Daud dan orang-orangnya. Pasukan Saul sudah mendekat dan untuk berperang melawan Daud dan untuk menangkap Daud dan membunuh Daud. Teman-teman semua, bagaimana perasaan teman-teman seandainya kalian menjadi Daud? Apakah menurut teman-teman Tuhan telah melupakan Daud? Teman-teman, Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Tuhan bersama-sama dengan Daud. Pada saat terakhir, pasukannya Saul segera datang dan membunuh Daud. Tetapi tiba-tiba
ada seorang pesuruh datang dan membawa kabar kepada Raja Saul. Katanya, segeralah kembali, orang Filistin sedang memasuki negara kita. Tidak ada pilihan lain. Saul dan pasukannya harus kembali karena Saul sebagai Raja Israel, dia harus melindungi kerajaannya. Oleh karena itu, rencana Saul untuk membunuh Daud tidak jadi, dibatalkan. Daud tahu ia senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan melindungi Daud. Nah teman-teman semua, di tengah kesulitan Daud, Tuhan melindungi Daud. Sama seperti kita semua, teman-teman semua, di tengah kesulitan kita, Tuhan pasti akan melindungi teman-teman semua. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan Yesus. Yeay. Teman-teman semua, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 91 ayat 15. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Mari teman-teman semua, kita akan mengakhiri kembali cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari sikap doa yang baik. Kita akan lipat tangan bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau masih memberikan kesempatan dari kebenaran firman-Mu mengajari kami untuk berlindung kepada Engkau, untuk mengandalkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami di dalam naungan-Mu, kami di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami yang ikut ibadah melalui online, karena Engkau memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan selesai cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati teman-teman semua. Dah. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami telah beribadah bersama-sama melalui online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.